Karma pesugihan. Aku adalah anak terakhir dari keluarga kecil. Aku tinggal di kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Selesai sekolah dasar pada tahun 2000, di mana keadaan negara waktu itu seperti apa yang pernah Romo Agung atau kakek ceritakan. Keadaan sedang kacau karena krisis moneter, sehingga banyak sekali yang menjadi korban untuk tidak bisa melanjutkan sekolah ke tahap selanjutnya, termasuk aku. Bahkan keadaan ekonomi keluarga juga sangat-sangat mengkhawatirkan, hanya sekedar untuk bertahan hidup. Sejak tahun itu selesai sekolah SD, aku ikut bekerja sebagai kuli angkut di salah satu toko sembako yang jaraknya lumayan cukup jauh dari rumah. Itu juga atas kenalan Romo Agung, karena Romo terkenal di kampungku sebagai yang dituakan, dan kabar beredar Romo sering menyembuhkan orang sakit karena hal-hal yang aneh. Karena memang rumah Romo yang bersebelahan denganku, tidak jarang sesekali bahkan ada tamu yang datang dari jauh, sekedar untuk berobat. Sementara aku belum dan tidak mengerti hal-hal seperti itu. Dari tahun 2000 sampai 2020, aku menghabiskan masa bermainku untuk bekerja, karena tidak ada pilihan lain. Hanya itu untuk meringankan beban keluarga. Dan pada saat itu dua kakakku juga bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Berangkat dari rumah menuju toko menggunakan sepeda pemberian Romo tidak membuat aku harus bersedih, karena nasihat dari ayah dan ibu juga yang memberitahu bahwa keadaan ekonomi keluarga benar-benar sedang sulit. Dan aku benar-benar merasakannya juga. 3 tahun berlalu, seiring berjalannya waktu aku sudah sangat terbiasa, bahkan menikmati sekali pekerjaanku sampai Juragan Sugriwa yang punya toko memberikan aku sepeda motor untuk sekedar dipakai dari rumah menuju tokonya saja. Karena kerajinan dan kegigihan aku juga mulai diajarkan teman satu kerjaanku untuk belajar mengemudi mobil bak yang biasanya digunakan untuk belanja dan mengantar pesanan jika jaraknya lumayan jauh. 3 tahun selanjutnya, tahun 2020, aku bahkan sudah menjadi supir toko saja, karena Pak Juragan Sugriwa sangat percaya padaku. Dan kebaikan beliau memang tidak biasa benar-benar aku lupakan. Sangat berjasa sekali dalam hidupku. Lambat laun, setelah 6 tahun lebih aku bekerja di toko itu, keadaan keluarga mulai membaik walau dengan waktu yang cukup lama. Tapi aku sangat menikmati apa itu perjuangan yang selalu Romo ajarkan padaku. Tiba pada suatu malam di bulan ke-9 tahun ini 2020, ketika aku pulang dan sampai di rumah, aku melihat rumah tidak biasanya. Terlihat ada Paman Abdullah, saudara dari ibu. Yang aku tahu sebelumnya Paman Abdullah kerja sebagai supir di kota Bandung di salah satu majikannya orang kaya. Ibu pernah bercerita padaku, ingat sekali. Assalamualaikum, ucapku sambil masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Nah, ini Satrio baru pulang, Mak. Mending obrolkan saja langsung pada anaknya, Mah, ucap bapak. Alhamdulillah, kebetulan sekali saya berarti, Kang. Udah gede sekali sekarang kamu, Satrio. Lama sekali Paman tidak ketemu dengan kamu, sahut Paman Abdullah sambil tersenyum.
Aku melihat ibu juga tersenyum, karena memang dari ukuran fisik aku terbilang di umuran sekarang. Maklum, mungkin karena pekerjaan tukang angkut barang dari kecil, jadi pertumbuhanku terbilang tidak sama dengan anak seumuranku. Iya, Mang, udah lama sekali. Lagi libur, Mang, pulang kampung, tanyaku sambil duduk di samping ibu. Begini Satrio, kondisi istri paman yang semakin hari semakin menurun. Barusan bahkan paman habis dari Romo Agung. Paman mau tidak mau harus ada dulu setiap hari di rumah. Masalahnya kerjaan paman jadi supir di kota di rumah majikan paman tidak bisa dilepas begitu saja. Malah paman yang suruh carikan dulu sementara. Karena paman udah tahun keempat kan, sekarang kerja sama majikan paman, ucap paman Abdullah menjelaskan. Ibu terserah kamu Satrio, kalau kamu mau silahkan ambil, biar nanti urusan Romo kamu bilang sama juragan itu. Lagian hitung-hitung kamu belajar juga kan, sahut ibu menjelaskan dengan pelan. Tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru juga Satrio. Ini paman minta tolong sekali, karena cuma kamu ini yang paman percaya. Apalagi dengar langsung dari istri paman langsung. Lagian juga masih saudara, masa nawarin ke yang lain. Masih ada 2 hari lagi Satrio, paman tunggu keputusannya, ucap paman Abdullah. Setelah mengobrol masalah pekerjaan dengan detail, lebih kepada mengurus 2 mobil di rumah majikan paman Abdullah dan mengurus kebun bagian belakang saja. Sisanya nunggu instruksi saja majikan. Begitu paman Abdullah menjelaskan. Selesai obrolan itu paman Abdullah lanjut pulang. Kemudian memang ibu juga menjelaskan sakitnya istri paman Abdullah yang semakin menurun. Paman Abdullah adalah adik dari ibu aku sendiri. Jadi ibu tahu betul paman Abdullah orangnya seperti apa. Tidak ada salahnya Satrio, kamu coba dulu. Lagian bilangnya sementara juga. Juragan Sugriwa majikan kamu di toko pasti mengerti. Lagian kamu pernah bilang sama bapak, sesekali pingin nyoba kerja di kota bukan? Ini kesempatan kalau kamu mau, ucap bapak menjelaskan. Iya pak, nanti aku obrolkan dulu dengan Romo bagaimana bagusnya malam ini juga. Lagian mendengar istri paman Abdullah sakit seperti itu kasihan. Aku juga menghargai sekali tawaran paman Abdullah, percaya padaku pak, jawabku dengan pelan. Ibu tersenyum mendengar jawabanku dengan mengusap-usap kepalaku. Walaupun aku tidak mengenyam pendidikan, tapi aku banyak belajar dari Romo. Bagaimana ilmu yang sesungguhnya berasal dari hati yang terlebih dahulu. Maka dari itu pertimbanganku selanjutnya terserah bagaimana Romo soal tawaran pekerjaan itu. Selesai makan dan istirahat setelah sholat isya, segera aku berjalan ke rumah Romo. Rumah Romo hanya di sebelah rumahku, jadi hanya tinggal melangkah saja. Romo dengan segala kebiasaannya yang tidak berubah, di jam-jam seperti ini pasti menghabiskan waktu sekedar membaca buku-buku lawasnya, yang entah sudah berapa kali Romo tamatkan bacaannya itu. Terlihat sambil menghabiskan beberapa batang rokok, memang terlihat betapa kesepiannya seorang lelaki tua yang sudah 5 tahun ditinggal nenek, karena menghadap panggilan ilahi terlebih dahulu. Romo, ucapku sambil duduk di samping Romo. Satrio, lupa Romo kapan ketemu juragan Sugriwa itu majikan kamu. Katanya makasih banget
kamu kerjanya bisa diandalkan terus. Begitu ucap Romo masih fokus matanya pada buku yang Romo pegang. Oh iya Romo, alhamdulillah Romo. Barusan Paman Abdullah adiknya ibu ke rumah, nawarin kerja di majikannya yang di Bandung. Karena istrinya sakit, dia sementara mau tinggal dulu di kampung. Gimana ya Romo? Kalau kata Romo, tanyaku perlahan. Romo langsung menatapku sambil melepaskan kacamata yang prem sebelahnya sudah tidak ada itu. Udah ngobrol langsung kamu. Sebelumnya siang barusan Abdullah sama istrinya kesini ke Romo datang. Tapi kan Romo bukan dokter Satrio. Romo cuman tahu ramuan-ramuan dari herbal saja yang sudah lama Romo pelajari dan meminta pada Gusti Allah aja untuk kesembuhannya, ucap Romo menjelaskan dengan tenang. Rokok di tangan Romo hampir habis, lalu Romo meminum sedikit kopinya dengan tenang sekali, menatap ke arahku. Aku tahu tatapan ini bukan sekali saja, karena ini adalah kasih yang Romo berikan untuk cucu yang bisa terbilang paling dekat dengan Romo. Ambil tawaran itu tanpa kamu tahu jawaban dari Romo apa. Hati kamu bukan orang yang bisa menolak untuk membantu orang lain. Apalagi ini saudara kita sendiri kan Satrio. Romo juga tahu kamu perlu pengalaman baru. Urusan kejurakan Sugriwa itu urusan Romo. Nanti Romo yang izin, ucap Romo sambil menepuk pundakku. Romo, tapi ini kan beda. Satrio akan datang ke kota yang dari kampung ini saja pasti lebih dari 13 jam menuju ke kerjaan Kang Abdullah itu. Satrio masih takut Romo. Jawabku dengan seadanya, karena memang masih ada perasaan takut, entah dari mana tiba-tiba saja datangnya perasaan itu. Ketakutan itu wajar Satrio. Kamu pertama kali akan pergi meninggalkan kampung, bapak, ibu, dan Romo. Dua kakak kamu sebelumnya juga begitu waktu awal-awal pergi kerja keluar kota. Keberanian yang sesungguhnya datang dari rasa takut yang harus dikalahkan Satrio, ucap Romo dengan tegas. Aku tahu, Romo pasti sudah tahu keinginanku. Apalagi tentang bosan pernah aku bicarakan sebelumnya pada Romo tentang kerjaan yang sekarang. Aku masih melamun bingung, kadang begitu. Manusia meminta saran setelah mendapatkan jawaban masih saja bingung, ucapku dalam hati. Jujur dan bertanggung jawab, pesan Romo hanya itu. Biarin bapak dan ibu kamu, masih ada Romo yang jaga, ucap Romo. Kebalik harusnya ibu, bapak, dan aku yang jagain Romo, jawabku sambil bercanda. Setelah obrolan malam itu, aku tidur di sofa rumah Romo, menemani Romo membaca dan sesekali menanggapi apa yang Romo bicarakan padaku, karena memang sering sekali aku tidur di rumah Romo ini. Dan sudah tidak ada obrolan lagi tentang penawaran pekerjaan dari Paman Abdullah itu. Lagian benar kata Romo, aku harus mencobanya. Apalagi ini hanya sementara, pikirku. Romo, apa besok saja aku temui Paman Abdullah ya? Kasihan kalau dia nunggu-nunggu keputusan dari aku, ucapku. Ya udah, besok kamu berangkat ke toko juragan Sugriwa, Romo ikut sekalian. Memang disuruh mampir ke tokonya juga, jawab Romo sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Karena malam semakin larut, waktu istirahat juga telah tiba.
jauh di pikiran aku bukan tentang nantinya aku akan dapat majikan baru, menjadi supir yang tidak tahu jalan dan lain-lain atau apapun itu. Lebih kepada rasa tidak enak kepada majikan aku sekarang. 6 tahun bukan waktu yang sebentar dari mulai aku masih kecil sampai sekarang. Juragan Sugriwa sangat berjasa, dan besok dengan mendadak aku akan pamit. Masih belum terbayangkan, walaupun aku tahu majikanku pasti akan mengerti, apalagi Romo yang izin langsungnya, dan bakalan dijelaskan juga oleh Romo alasannya juga keadaannya seperti apa. Pagi sebelum aku berangkat kerja ke toko, ternyata Paman Abdullah kebetulan sedang ngobrol dengan Bapak. Langsung saja aku iakan penawarannya itu, dan terlihat Paman Abdullah lega mendengar perkataan aku itu. Dan aku berjanji sehabis pulang kerja akan berkunjung ke rumah Paman Abdullah sekaligus menjenguk Leena, istri Paman Abdullah, karena memang sudah lama tidak melihat Leena main ke rumah. Romo dan aku segera berangkat menuju toko. Di sepanjang perjalanan Romo bercerita kagumnya padaku. Dulu jalan inilah yang memang aku lalui hanya menggunakan sepeda saja, sementara sekarang sudah menggunakan motor. Sampai di toko pagi sekali, aku langsung bekerja seperti biasanya. Sebelum aku mengantarkan ke beberapa alamat menggunakan mobil bak yang sudah tidak muda lagi ini, Romo langsung berjalan menuju rumah Juragan Sugriwa majikanku, yang kebetulan rumahnya di belakang, jadi tidak terlalu jauh. Sedang asik-asiknya memuat barang, tiba-tiba Juragan Sugriwa memanggil aku. Aku melihat Romo juga ada di samping Juragan Sugriwa. Satrio, Romo sudah ceritakan semuanya. Memang sulit sebenarnya, saya harus mencari lagi orang seperti kamu. Bagaimanapun ada orang yang lebih membutuhkan. Apalagi itu saudara kamu sendiri. Selesai dari kota sana, kalau kamu mau kerja di sini lagi, selalu terbuka untuk kamu. Lagian sudah seperti anak saya sendiri, Satrio, ucap Juragan Sugriwa. Terima kasih Pak, aku mengikuti saja, gimana bagusnya, kata Bapak, ucapku pelan. Ya sudah, kamu selesaikan pekerjaan hari ini. Biarkan Romo saya yang mengantar pulang. Sekalian silaturahmi sama ibu dan bapak kamu ya. Sekalian juga masih banyak yang perlu diobrolkan dengan Romo, jawab Juragan Sugriwa. Segera aku melanjutkan pekerjaanku. Lega rasanya mendengar apa yang sebelumnya memang aku juga sudah mengira. Majikanku sangatlah baik sekali. Langsung aku menyelesaikan hari ini sebaik mungkin. Bukan tanda sebagai perpisahan, karena memang ini adalah pekerjaanku. Siang dan sore hari ini berakhir dengan cepat. Bahkan beberapa teman kerjaku tidak ada yang tahu tentang ini adalah hari terakhir di sini. Sampai pada aku mau pamit pulang seperti biasanya aku lakukan. Satrio, ini bawa ada sedikit bingkisan buat keluarga di rumah. Dan ini ada sedikit bekal termasuk gajian kamu bulan ini juga, ucap Juragan Sugriwa. Segera aku terima dengan senyum yang sebenarnya aku ingin menangis dalam hati. Mau bagaimanapun, tempat inilah dan keluarga Juragan Sugriwa yang membuat keluargaku dan aku terus membaik. Isi dalam amplop tidak aku lihat sama sekali. Tidak sopan saja pikirku. Terima kasih banyak Pak,
nanti juga aku bakalan kesini lagi. Kalau urusan Paman Abdullah sudah selesai, mudah-mudahan istrinya cepat sembuh, ucapku. Iya, Bapak sudah tahu cerita semuanya. Bahkan tadi pagi juga udah ngobrol langsung sama Abdullah dan melihat langsung kondisi Leenah. Memang kasihan si Satrio. Bapak senang kamu bisa diandalkan, kamu orang yang tepat. Bapak pesan satu saja, yang jujur ya Satrio di sana, ucap Juragan Sugriwa. Baik Pak, Satrio akan selalu ingat pesan Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi, jawabku. Itu motor bawa saja dulu biar besok atau lusa Bapak suruh orang untuk mengambilnya. Lumayan buat dipakai sama yang lain ya, ucap Juragan Sugriwa. Di perjalanan pulang, jujur baru kali ini aku mulai merasakan apa itu perpisahan. Hanya tentang kenang-kenangan kebaikan saja yang aku ingat. Lamanya waktu dan setiap perkembangan dalam hidupnya hampir setengahnya tumbuh dan berawal dari ini dan di sini. Tapi bagaimana ada saudara yang benar-benar membutuhkan aku sekarang. Walau secara nurani sulit untuk anak kampung seperti aku harus ke kota, tapi ini juga sebagian dari keinginanku yang teraminkan begitu saja oleh keadaan. Sampai di rumah sore ini, aku langsung kasih bingkisan dari Juragan Sugriwa kepada ibu. Ibu terlihat senang sekali. Apalagi aku cerita, aku punya bekal untuk awal-awal bertahan nantinya di sana sebagai tabunganku. Kagetnya ketika aku buka amplop dari Juragan Sugriwa. Nominal yang Juragan Sugriwa berikan 5 kali lipat dari gajiku biasanya. Aku kasih setengahnya kepada ibu untuk bekal di sini. Karena bapak kerjanya bila mana padi mulai panen, baru memiliki keuntungan. Ini juga padi dari sawah orang lain. Satrio, terima kasih. Semoga rezeki kamu di sana tetap lancar, dan ibu doakan selalu kebaikan selalu bersama kamu ya, ucap ibu sambil meneteskan air mata. Iya bu, doakan ya, jawabku. Sebelum tidur malam ini, aku siapkan baju-baju dan segalanya yang perlu aku bawa. Karena kata Paman Abdullah barusan ke rumah sore, di mana sebelum aku pulang disuruh istirahat saja. Di luar dugaan, besok pagi aku harus berangkat langsung ke kota. Pagi yang tidak biasanya aku tunggu datang lebih cepat. Sinar cahayanya adalah semangat baru untuk sesuatu yang nantinya juga semuanya baru. Kalau kata Romo aku, tantangan terbesar mengalahkan rasa takutmu itu, biar keberanian itu benar-benar aku dapatkan dan aku rasakan. Paman Abdullah pagi buta sekali ternyata sudah ada di depan rumahku. Setelah mendapatkan nasihat dari ibu dan juga bapak, hanya tentang jujur yang selalu mereka ucapkan. Segera aku pamit, begitu juga kepada Romo. Romo hanya menepuk pundakku dan tersenyum. Ini tidak biasanya Romo menunjukkan hal yang seperti barusan, pikirku. Setelah 2 ojol yang kebetulan masih teman Paman Abdullah tiba, segera aku dan Paman Abdullah pergi dengan ojol yang berbeda, saling mengikuti. Perlahan aku meninggalkan rumah dan kampung halaman, tapi aku pasti tahu bagaimana caranya nanti untuk kembali membawa sebuah pengalaman baru yang jauh dari keegoisan diriku. Memang sangat membutuhkannya. Turun dari ojol setelah melewati 3 kampung halaman. Karena memang rumahku adalah paling ujung, lumayan cukup jauh dengan jalan yang sangat jauh dari kata bagus.
Akhirnya sampai di mana jalan utama untuk segera menaiki angkutan umum. Aku cukup hafal jalanan sampai sini saja, karena bekas pekerjaan aku yang sebelumnya mengantarkan sembako-sembako ke warung-warung. Paman Abdullah masih belum berbicara apapun. Hanya saja aku melihat seperti ada beban. Terlihat dari caranya mengisap rokok yang sangat-sangat tidak tenang sama sekali. Setelah perjalanan memakai angkutan umum sekitar 45 menit lebih, akhirnya aku dan Paman Abdullah sudah ada di dalam bus untuk menuju ke kota Bandung, di mana kata Paman Abdullah kota itulah pusat industri berada. Dari awal obrolan Paman belum cerita apapun Paman mengenai pekerjaan di sana. Tanyaku tiba-tiba saja ketika sudah duduk di dalam bus. Iya Satrio, nanti saja Paman jelaskan semuanya di rumah majikan saja, sambil Paman kasih tahu semuanya ya, ucap Paman Abdullah. Tapi kenapa raut dan wajahnya seperti menyimpan sesuatu, berbeda sekali dari biasanya. Tidak seperti barusan ketika di angkutan umum banyak cerita soal lokasi rumah dan kota industri itu. Oh iya, baik Paman, jawabku memahami. Mungkin biar sekalian. Paman Abdullah terlihat sangat lelah dan perlahan memejamkan matanya sambil bersandar di kursi penumpang. Di sepanjang perjalanan aku banyak melihat sesuatu yang baru, orang-orang baru yang satu bus denganku. Tapi perasaan tidak enak ada sedikit dalam hati, namun entah apa dan kenapa tidak bisa aku pahami sama sekali. Hanya melihat ke bagian sebelah kaca bis, satu persatu pemandang berubah. Bismillah saja, ini pengalaman baru, ucapku dalam hati, untuk menguatkan dan melawan rasa yang aneh itu saja. Hampir 13 jam dan sekarang jam 10 pagi. Aku dan Paman Abdullah baru saja turun dari bus. Paman Abdullah belum lama sekali membicarakan apapun. Aku mengikuti langkah Paman Abdullah dan langsung menaiki angkutan umum lagi. Paman, ini kotanya, tanyaku. Iya Satrio, maaf Paman, di jalan barusan benar-benar lelah kurang istirahat. Ini kotanya Satrio. Kamu hafalkan saja angkutan ini sama bus jurusan tadi. Lagian gampang kan ya, jawab Paman Abdullah. Iya Mang, sudah hafal aku. Oh iya, masih jauh Mang dari sini, tanyaku. Segera angkutan umum yang aku dan Paman Abdullah tumpangi berjalan dengan pelan, sambil menaikkan penumpang lainnya juga. 20 menitan paling Satrio, kalau pagi begini biasanya suka macet, jawab Paman Abdullah singkat. Aku terpesona dengan orang-orang di sini yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri. Berbalik sekali dengan di kampung, bertegur sapa adalah kebiasaan, dan di sini tidak, maklum tidak semuanya mengenal, pikirku. Di sini adaptasi dengan kebiasaan di kota harus cepat Satrio. Semua punya kesibukan masing-masing, jadi bakalan acuh semuanya, bisik Paman Abdullah. Iya Paman, suasana baru buatku, mudah-mudahan aku bisa Mang dan cepat terbiasa, jawabku. Tidak lama angkut berhenti setelah Paman Abdullah bilang kiri. Ayo turun Satrio, ucap Paman Abdullah. Langsung aku kembali mengikuti langkah Paman Abdullah, dan Paman Abdullah membayar ongkos angkutan umum itu. Nah, ini dia perumahannya Satrio, ucap Paman Abdullah sambil berjalan. Ini gerbangnya Paman.
Tanyaku terkesima melihat besar sekali, atau mungkin baru pertama saja. Iya, ayo jalan kaki, lumayan ke dalam, bahkan paling ujung rumah tempat paman kerja, sahut paman Abdullah. Semakin berjalan mendekat ke arah pos security, lalu paman Abdullah menegur Pak Basir dan Pak Rosik sekalian memperkenalkan aku. Selanjutnya aku yang menjadi supir menggantikan paman Abdullah. Setelah basa-basi sebentar, aku dan paman Abdullah berjalan melewati beberapa rumah di perumahan itu. Rumahnya besar-besar, mewah saling berdekatan. Bahkan aku tidak mengerti kenapa orang-orang harus buat rumah sebesar ini, ucapku dalam hati. Nah, di ujung sana Satrio, rumah majikan paman. Setelah lapangan buat olahraga itu, ucap paman Abdullah sambil jalan. Yang warna putih tua itu paman, tanyaku. Benar, ayo sebentar lagi. Maaf ya kalau capek Satrio, ucap paman Abdullah. Tidak lama setelah jalan sekitar 20 menitan sampai di depan rumah majikan paman Abdullah. Sama besarnya dengan rumah-rumah yang barusan aku lewati. 2 lantai dan gerbangnya besar sekali, hampir 3 meter lebih. Aku masih terkesima melihat kanan dan ke kiri di luar gerbang saja besar sekali. Pasti isi rumahnya banyak orang. Paman Abdullah langsung memencet bel yang sudah tertempel di samping pagar. Beberapa kali, tidak lama ada suara orang yang membuka gerbang. Terlihat muda, hampir seumuran janda yang menaksirku di kampung. Kirain siapa? Tumben Mas Abdullah hari ini. Kirain mau besok. Gimana kondisi istri kamu di kampung? Ayo masuk. Alhamdulillah, gitu-gitu aja Is. Doanya ya. Ini yang pernah aku ceritakan yang akan menggantikan aku di sini sementara itu. Namanya Satrio, ucap paman Abdullah sambil memperkenalkan aku. Segera aku bersalaman dengan Cek Ois. Cek Ois ternyata asisten rumah tangga di rumah ini bareng dengan paman Abdullah sebelumnya. Cek Ois bahkan sudah hampir 8 tahun tinggal di rumah ini. Begitu Cek Ois memperkenalkan diri padaku. Aku dibuat sangat terkejut dengan bangunan rumah ini. Masih seperti rumah Arab modern pada zaman sekarang. Bangunannya sangat rapih dan mempesona. Aku langsung masuk, tidak melewati pintu utama karena begitu mewah dan megah. Cek Ois dan paman Abdullah juga aku masuk melewati pintu garasi, dan sudah ada 3 mobil yang masih tertutup oleh sarungnya itu. Mobil-mobil yang nantinya akan aku rawat mungkin ini, ucapku dalam hati. Setelah melewati gerbang, langsung saja aku masuk ke dalam halaman dapur, dan banyak sekali bunga-bunga indah di sini yang bikin takjubnya lagi. Ada pohon yang tidak terlalu besar di halaman dapur. Pantas saja siang hari yang begitu panas di sini sangat nyaman karena bagian atap yang sengaja dibuka mungkin ya paman, tanyaku sambil duduk di belakang dapur menunggu Cek Ois membawakan minum. Iya Satrio, di sini biasanya paman kalau malam merokok sambil ngopi sebelum tidur. Nanti kamar itu yang akan kamu gunakan kamar bekas paman. Sambil menunjuk kamar yang di sebelahnya ada musola. Tidak lama Cek Ois datang membawakan minuman dingin yang sangat segar sekali. Kemarin Nyonya nanyain kamu, katanya 3 hari lagi. Enggak tahu tuan duluan yang datang ke sini pulang atau Nyonya.
sudah ingin ada yang jemput di rumah saudaranya. Cecek bilang saja besok juga datang. Untung hari ini kamu sudah kesini sama Satrio ini, ucap Cek Ais sambil duduk. Nanti Satrio saja yang jemput. Satrio, Cek Ais ini selama kamu di sini anggap saja adalah ibu kamu ya. Kerja di sini Satrio hanya pagi setelah mengurus bunga punya Nyonya. Panasin mobil, tinggal tunggu nanti perintah Nyonya saja ya. Karena Tuan biasanya suka diantar jemput supir perusahaannya. Sesekali kalau ada tamu dan lain-lain buka tutup gerbangnya juga, ucap Paman Abdullah menjelaskan. Dan buatku tidak sulit, itu pekerjaan yang biasa aku kerjakan di kampung. Lagian sudah lama juga tidak mengurusi bunga. Terakhir waktu kecil sekali sebelum nenek meninggal. Di rumah ini hanya Tuan dan Nyonya saja Paman. Tanyaku karena penasaran, rumah sebesar ini hanya untuk berdua saja. Tiba-tiba Cek Ais terkejut dengan pertanyaan aku. Entah kenapa tatapannya langsung mengarah ke arah Paman Abdullah. Aku merasa bersalah dengan apa yang aku tanyakan. Makanya dari kampung Paman belum bisa jelaskan. Biar di sini saja langsung dengan Cek Ais ya, lebih enak kan? Tidak apa-apa Cek, jelaskan saja semuanya. Satrio sudah cukup dewasa dan aku sangat percaya pada dia, ucap Paman Abdullah dengan sangat santai. Aku merasa tidak ada yang aneh dengan pertanyaanku. Kenapa Paman Abdullah dan Cek Ais jadi sedikit canggung, seperti ada yang tidak enak untuk dijelaskan. Kirain aku kamu udah bilang sama kamu Satrio. Jadi begini Satrio, ruangan kita hanya di sini saja. Dapur dan garasi juga halaman depan. Selebihnya jangan masuk ke dalam ya. Rumah ini 2 lantai. Lantai bawah ada 4 kamar dan lantai atas ada 3 kamar. Karena Cecek percaya kamu dari cerita paman kamu orangnya seperti apa. Silahkan saja kalau mau lihat atau sesekali masuk ke dalam. Tapi saran Cecek janganlah ya, ucap Cek Ais menjelaskan dengan perlahan. Baik Cek, aku mengikuti saja. Bagaimana bagusnya menurut Cecek dan paman aku ini. Lagian tujuan aku di sini untuk bekerja. Jadi aku tahu pasti ada aturan yang harus aku ikuti Cek. Sebelumnya juga aku bekerja di orang lain seperti itu. Jadi Cecek tenang, aku bisa diatur Cecek, ucapku. Paman Abdullah hanya tersenyum mendengarkan apa yang aku bicarakan pada Cek Ais. Alhamdulillah Cecek jadi tenang. Dan satu lagi, ini yang lebih penting dari aturan pertama tadi. Di atas ada Nini Lilis yang sedang sakit. Ibunya dari Nyonya Sekar, yaitu majikan perempuan. Hanya Cecek saja yang biasa mengantarkan obat dan makan di jam-jam tertentu. Sisanya tidak diperbolehkan oleh Nyonya dan Tuan, hanya sekedar menemani saja pun. Satrio tidak perlu bertanya kenapa. Karena Cecek hampir 8 tahun di sini, juga tiap bertanya pasti ibu selalu langsung beranjak pergi. Dan Cecek sudah tidak mau lagi bertanya soal itu. Ucap Cecek menjelaskan dengan perlahan agar mungkin aku memahami dengan benar-benar. Paman Abdullah hanya tertunduk. Entah kenapa mendengar penjelasan dari Cek Ais kepadaku, Paman Abdullah jadi berbeda. Seketika wajahnya kembali terangkat dengan pelan. Dan berlinang di matanya terlihat dengan jelas sambil mukanya memerah. Aku sama sekali tidak berani bertanya kepadanya.
karena ini baru pertama kali juga aku melihatnya terlalu sensitif. Baik, Cek, aku paham dan mengerti. Aku akan mengikuti bagaimana baiknya saja. Lagian aku kan di sini menggantikan Paman Abdullah saja. Sementara dengan harapan istri Paman Abdullah cepat membaik dan keadaannya juga sama, ucapku dengan pelan. Sudah Abdullah, ini semua di luar nalar kita sudah, ucap Cek Ais sambil bergeser mengusap pundak Paman Abdullah. Bahkan aku tidak mengerti hal apa yang membuat Paman Abdullah menjadi seperti itu. Apalagi dengan ucapan Cek Ais sebelumnya, di luar nalar, maksudnya apa? Dan aku tidak berani lagi bertanya hal apapun setelah Cek Ais menjelaskan semuanya barusan itu. Sudah Ais, aku mau jelasin semua mobil kepada Satrio dan pekerjaannya apa saja, dan suruh dia mencoba semua mobilnya dulu biar tidak terlalu kaget nantinya ya, ucap Paman Abdullah mengalihkan apa yang diucapkan Cek Ais. Aku tidak bisa menebak bahkan bertanya apapun pada Paman Abdullah, jadi lebih tidak enak karena mungkin itu hal yang berat bagi Paman Abdullah. Karena bagiku batasan-batasan dalam kehidupan mempunyai prinsip masing-masing. Tidak semua orang akan menjawab semua pertanyaan yang ingin kita ketahui. Langsung Paman Abdullah sebelum kembali ke garasi mengambil dan menjelaskan tempat penyimpanan kunci mobil dan bagian mana saja kalau malam harus dipastikan sudah dikunci. Walau keamanan di komplek ini sangat terjaga, tapi berhati-hati tetap harus dilakukan, ucap Paman Abdullah. Tidak begitu lama aku sudah paham, karena memang awalnya disiplin yang diajarkan Romo Agung sejak aku pertama kerja di Juragan Sugriwa, juragan sembako, sudah menjadi bekal utama untuk kerja di sini. Paman Abdullah dan aku lalu memanaskan semua mesin di mobil. Paman Abdullah menjelaskan perbedaan mesin Eropa dan Jepang, karena ada satu mobil yang sangat mewah yang dibuat oleh pabrikan Jerman itu, yang kata Paman Abdullah hanya sesekali saja dipakai. Karena dengan mobil aku sudah tahun ketiga, tidak lama juga untuk aku paham. Dari apa yang sudah Paman Abdullah jelaskan semuanya mudah dimengerti. Hampir 20 menitan ada di dalam garasi. Memang karena membuka gerbang dan mengeluarkan satu mobil yang biasa dipakai untuk keperluan nyonya. Langsung saja aku dan Paman Abdullah mencobanya. Langsung juga aku yang menyetir, dan hanya butuh 10 menit lebih satu kali keliling perumahan aku sudah terbiasa. Apalagi mobil ini jauh lebih nyaman dibanding mobil yang biasanya aku gunakan di kampung. Hari semakin sore berganti. Setelah selesai sholat asar dan mencoba parkir dan lain-lain tentang mesin mobil dan lain-lainnya juga, aku segera ditunjukkan kamar Paman Abdullah sebelumnya yang sudah rapi. Ais, aku malam ini juga harus pulang ke kampung lagi. Tidak apa-apa, Satrio cepat mengerti soal mobil dan jalur di sini. Nanti kalau mau jemput nyonya, Ais kasih tahu saja patokannya, biar dia pasti cari sendiri, dan kasih tahu juga salam dari aku buat nyonya, ucap Paman Abdullah. Paman tidak istirahat dulu Paman, pikir aku mau menginap dulu satu malam di sini, sahutku kaget. Tidak apa-apa Satrio, ada Cece ini. Tenang, kamu juga bakalan Cece anggap seperti anak Cece sendiri ya Abdullah, jawab Cek Ais. Karena waktu azan maghrib akan segera berkumandang,
Setelah sholat berjamaah dengan Paman Abdullah, Paman Abdullah lalu izin pamit kepada Cak Ais dan menyuruh aku untuk ikut mengantarkan ke depan gerbang, karena Cak Ais langsung memasak untuk makan Nini Lilis. Ini nomor telepon Ponari, tetangga Paman itu. Kamu pasti tahu Paman juga sudah bilang mau dikasih untuk kamu. Biar kalau ada apa-apa kamu bisa pinjam telepon. Yang di dapur dan langsung mengabari ke Ponaria, ucap Paman Abdullah sambil memberikan nomor yang sudah tertulis di kertas kecil yang aku langsung simpan di dompet. Memang Nini Lilis itu sudah lama sakitnya. Maaf aku nanya ini, karena bukan penasaran, sekedar pengen tahu aja, tanyaku dengan terpaksa. Lama sekali Satrio, kata Cak Ais jauh sebelum Cak Ais pertama kali kerja di sini. Nini Lilis sudah sakit seperti itu, hanya terbaring di kamarnya saja. Nanti setiap hari Rabu dan Minggu pasti ada dokter yang datang ke sini. Kamu jangan tanyakan apapun, sudah cukup tahu saja ya Satrio, jawab Paman Abdullah menjelaskan kepadaku. Malam semakin cepat datang dan berganti. Cuaca yang sangat dingin di kota Bandung ini wajar sekali karena memang daerah pegunungan juga. Ucapan terima kasih dari Paman Abdullah mengawali perpisahan malam ini, dan pengalaman baru dimulai di sini di tempat baru. Segera aku kembali mengunci gerbang seperti apa yang Paman Abdullah katakan. Setelah berbalik, kenapa ada perasaan yang terlintas yang tidak enak ketika melihat suasana rumah-rumah ini, yang otomatis membuat aku melamun sesaat. Satrio, teriak Cak Ais dari arah garasi. Iya Cak, segera aku berjalan cepat mendekati pada Cak Ais. Malah melamun kamu. Cece lupa bilang kalau sudah jam 8 malam nanti, hidupkan air mancur yang di depan ya. Sebentar lagi hidupkan. Tombolnya ada di dinding nempel, sudah ada tulisannya. Sama lampunya juga, ucap Cak Ais. Air mancur yang mana Cek? Tanyaku. Karena memang aku tidak melihat air mancur di halaman depan rumah ini. Itu Satrio. Di samping bangunan ini kamu jalan ke depan, nanti ke samping itu ada kolam ikan. Air mancurnya suka dihidupkan pas jam 8 saja, jawab Cak Ais. Setelah itu aku langsung berjalan ke arah di mana Cak Ais sudah menjelaskan barusan. Karena memang melihat jam di garasi tinggal 5 menit lagi menuju jam 8. Dan Cak Ais bilang akan mengantarkan makan untuk Nini Lilis. Berjalan sambil masih belum percaya dengan bentuk bangunan yang megah, seperti mempertahankan bangunan zaman Arab. Bagian depan rumah ini memang sangat dan benar-benar mewah. Benar saja, ada bagian yang masih belum aku ketahui. Ternyata iya, ada kolam ikan dengan lumayan luas, dengan air mancur yang lumayan tinggi juga. Benar saja, sudah ada 2 tombol yang sebelumnya Cak Ais bilang. 1 tombol air dan satunya tombol untuk lampu. Karena pikirku sudah tepat jam 8, aku nyalakan saja. Benar-benar indah suara gemericik air dengan lampu yang berwarna kuning tua. Apalagi ikan-ikan berwarna itu semakin kelihatan. Pasti di kursi-kursi itu tempat Tuan dan Nyonya menghabiskan banyak waktu. Bakalan tenang sekali, dasar niat sekali hanya untuk membuat kolam seperti ini juga, ucapku dalam hati. Tiba-tiba jendela paling depan rumah di lantai 2 terbuka. Lumayan membuat aku kaget.
Aku melihatnya sama seperti tidak ada orang, tapi aku abaikan. Mana mungkin tidak ada orang, palingan juga itu kamar Nini Lilis. Sambil makan malam memang enak pasti melihat dari lantai 2, pikirku, dan segera meninggalkan tempat ini. Berjalan membelakangi air mancur kolam itu, entah kenapa tiba-tiba bulu pundakku berdiri begitu saja, bahkan seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Segera aku berbalik dengan cepat memutar badan. Jadi gak enak gini, perasaan tadi nyaman sekali di sana. Dan ketika aku melihat ke arah 6 kursi di ujung dekat dinding air mancur itu menjadi seperti menakutkan sekali. Padahal suara dan warna dari air mancur itu masih saja sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Beberapa detik memperhatikan dengan teliti, tiba-tiba, kok jadi dingin sekali di tempat ini, ucapku dalam hati. Segera aku berjalan dengan cepat menuju depan halaman rumah ini lagi, karena benar-benar semakin bulu pundakku berdiri begitu saja tanpa sebab. Masuk ke dalam garasi, melihat jam sudah hampir 15 menit. Barusan aku di sana, padahal rasanya sangat cepat sekali. Aku langsung sholat isya yang sudah sangat tertinggal lama dari waktunya. Selesai rakaat, aku masih duduk di musola. Terdengar suara di dapur. Pikirku cepat juga Ceis memberi makan Nini Lilis. Segera aku bangun menuju dapur dan tidak ada siapa-siapa sama sekali. Aku masih mematung terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Tidak lama Ceis keluar dari pintu yang terhubung antara dapur dan rumah utama. Baru selesai Cecek Satrio, ucap Ceis sambil langsung menuju tempat cuci piring. Baru selesai, barusan yang berisik di sini siapa? Tanyaku dalam hati. Iya Cek, lumayan lama ya Nini Lilis makannya, ucapku dengan spontan. Tiba-tiba Ceis menatap padaku dengan tajam, seperti ingin marah. Bahkan aku juga dibuat kaget dengan sikap Ceis yang jadi seperti itu. Abdullah belum cerita padamu, ucap Ceis dengan nada tinggi. Ah, maksudnya Cek, maafkan kalau aku salah bicara. Aku tidak paham maksudnya, barusan hanya bertanya saja. Lagian aku pikir Nini Lilis makan malam barusan sambil melihat ke arah kolam yang aku nyalakan air dan lampunya. Karena jendela paling awal itu terbuka, itu kamar Nini Lilis Cek, ucapku perlahan dengan penuh rasa bersalah. Nini Lilis sudah tidak bisa bangun, dia hanya berbaring Satrio. Sensitif sekali membahas Nini Lilis tidak baik. Tapi karena kamu belum tahu dan yakin Abdullah belum cerita sama sekali, Nini Lilis sakit. Sejak Cecek kesini, Ceceklah orang pertama yang mengurusnya sampai sekarang. Jendela terbuka itu adalah bagian dari kebiasaan dan Nyonya yang suruh. Bahkan Cecek juga tidak tahu apa-apa maksudnya. Sama seperti hal-hal lainnya, Nyonya tidak pernah cerita. Nyonya selalu bilang, tugasmu di sini adalah kerja, bukan bertanya. Saya tidak membayar kamu untuk bertanya. Setelah itu, Cecek sudah tidak berani lagi untuk bertanya apapun selain menuruti saja apa kata ibu. Jangan sampai kamu bertanya masalah yang membuat kamu penasaran Satrio pada Nyonya. Cecek kasih tahu saja dari awal, jawab Ceis sambil duduk. Aku hanya mengangguk, bukan berarti paham. Malah dengan cerita seperti itu membuat aku semakin penasaran.
Pikiranku berkata seperti itu, tapi hatiku berkata lain. Mungkin iya, setiap orang memiliki aturan-aturan yang perlu aku ikuti, karena aku sadar aku di sini benar apa yang dikatakan Nyonya pada Cek Ais. Tugasmu di sini adalah kerja, bukan bertanya. Cece tahu ini hal yang aneh buat kamu. Anak seusia kamu sama dengan anak Cece di kampung. Bedanya 2 tahun dengan kamu. Rasa penasaran pada hal-hal yang belum tentu itu malah menjadi sangat dan lebih penasaran lagi. Jadi Cece maklum. Tapi tetap dengarkan saran Cece ya, jawab Cek Ais. Lagi-lagi aku setuju dengan pengertian yang diberikan Cek Ais kepadaku, dan aku juga harus paham dengan keadaan di mana tempat baru ini. Kalau kata Romo Suro, yang penting saja kamu pikirkan, yang lainnya tidak perlu, biar tidak ikut campur urusan orang. Tidak semua orang suka dicampuri urusannya. Segera aku pamit pada Cek Ais untuk istirahat duluan, dan Cek Ais juga mengerti, apalagi katanya kamu sudah pasti lelah bekas perjalanan menuju ke sini. Apa keanehan barusan, benar kata Cek Ais, aku yang terlalu kecapean, ucapku dalam hati. Tapi di sisi lain aku masih percaya dengan apa yang sebelumnya aku alami. Aku sudah ada di kamar bekas Paman Abdullah sebelumnya, jauh lebih nyaman daripada kamarku di kampung. Pasti malam ini aku akan tidur dengan nyenyak untuk beristirahat. Baru saja aku memejamkan mata. Satrio sudah tidur belum? Ucap Cek Ais. Baru saja mau Cek, tunggu sebentar, ucapku sambil membuka pintu kamar. Ini alamat besok untuk kamu jemput Nyonya jam 10 pagi ya. Barusan Nyonya telepon dan Cece sudah kasih tahu Satrio yang akan jemput. Nyonya mengiyahkan, katanya sekalian pingin ngobrol juga dengan kamu Satrio, ucap Cek Ais sambil kelihatan heran. Kenapa Cek? Sepertinya Cece kebingungan. Nyonya orangnya seperti apa? Aku takut salah bicara Cek. Seperti barusan aku pada Cece, tanyaku. Makanya Cece heran ketika Nyonya tanya Satrio umuran berapa saudaranya Abdullah itu. Karena Abdullah pernah cerita, harusnya kalau kamu sekolah baru lulus SMA. Cece ceritakan saja apa yang Cece tahu. Benar kan? Tanya Cek Ais. Benar Cek, masa iya Paman Abdullah berbohong Cek? Lalu Cek, tanyaku. Lalu Nyonya dan baru pertama kali dengan nada baik bilang sama Satrio, Nyonya besok pingin sekalian ngobrol. 8 tahun yang lalu Cece ingat nada baik seperti itu yang pernah Cece dengar Satrio. Makanya Cece heran. Nyonya dengan orang yang sangat dingin tiba-tiba antusias sekali. Tapi ada bagusnya. Saran Cece, jangan tanya hal apapun, apalagi ke hal-hal yang pribadi ya Satrio, ucap Cek Ais. Aku merasa tenang dengan mendengar Nyonya seperti itu. Apalagi seperti yang Cek Ais bilang 8 tahun yang lalu. Cek Ais mendengar suara Nyonya baik, walau aku tidak mengerti suara baik itu seperti apa. Lagian memang benar-benar ada orang bisa sedingin itu. Mungkin ada, hanya aku saja yang hidupnya di kampung, jadi tidak berkenalan dan mengetahui banyak orang. Cek Ais kemudian setelah obrolan dadakan itu pergi kembali, mungkin sama denganku istirahat. Setelah membaca alamatnya dan sudah ada patokannya,
Aku gampang sekali besok untuk menjemput Nyonya. Tinggal bertanya saja. Malam pertama setelah mengalami keanehan dan hal aneh, namun berbeda soal Nyonya. Rumah ini dengan segala keanehannya adalah ucapan selamat datang kepadaku. Ini baru tentang Nini Lilis dan Nyonya, belum Tuan, yang dari awal Cek Ois sama sekali tidak memberitahukannya kepadaku. Jujur, jika pertanyaan bisa saja membuat seperti Cek Ois yang tersinggung, bagaimana aku bisa tahu tanpa bertanya? Tapi ucapan Nyonya, kamu di sini untuk kerja, bukan untuk bertanya. Kepada Cek Ois ada baiknya juga, dan aku setuju. Melihat jam di kamar sudah hampir jam 10, masih saja aku belum bisa berdamai dengan rumah ini. Entah ada perasaan apa yang mengikuti aku sekarang. Tempat kurang nyaman apa ini, dengan kasur yang lembut, kamar yang rapi. Semakin aku paksakan memejamkan mata, semakin sulit juga. Padahal badan sudah sangat lelah. Apa mungkin perasaan aku saja? Baru saja terlelap, aku terbangun lagi. Melihat jam baru jam 11 malam lewat. Sebentar sekali pikirku barusan aku terlelap. Karena lupa dengan kebiasaanku di kampung, kalau tidur harus membawa air putih ke dalam kamar. Biar kalau susah tidur biasanya dengan minum akan segar kembali dan terlelap begitu saja. Tanpa pikir panjang, segera aku bangun dan berjalan ke arah dapur setelah melewati musola. Mengambil gelas dirak, pintu menuju ruangan utama rumah terbuka sedikit. Memang awal pertama aku datang pasti tertutup begitu. Karena satu arah dengan kamar Cek Ois juga yang sama. Pikirku, biar kalau ada apa-apa Cek Ois bisa bangun, pikirku. Baru saja gelas yang aku isi penuh, tiba-tiba pohon yang ada di dekat dapur bergoyang begitu saja sangat pelan. Karena pas sekali searah dengan tatapan mataku. Sangat pelan. Dan bahkan benar-benar pelan, tiap daunnya bergoyang begitu saja tanpa angin. Aku dibuat mematung diam sambil tangan memegangi gelas yang benar-benar membuat aku kaget dan heran. Suara teriakan seorang perempuan sangat keras sekali, benar-benar membuat aku terkejut. Membuyarkan lamunanku melihat pohon yang masih saja bergerak dengan pelan itu. Teriakan dengan suara perempuan yang benar-benar tidak mudah lagi. Aku dengar sangat jelas, dan aku yakin itu dari kamar lantai 2 rumah ini. Benar-benar sangat keras. Itu Nini Lilis kenapa, ucapku. Segera aku berjalan ke arah pintu yang sudah terbuka itu. Baru saja mau membuka pintu itu, suara teriakan itu ada lagi untuk ketiga kalinya. Hanya teriakan tanpa ucapan lainnya. Benar-benar aku bisa pastikan dan benar-benar sadar itu datang dari lantai 2 rumah ini. Aku bukakan pintu sedikit, baru sadar bahwa aku tidak boleh kalau tidak ada keperluan masuk rumah. Seperti apa kata Cek Ois. Oh, untung aku ingat. Segera aku mundur dari pintu itu. Lagian aku juga tidak tahu kamar Nini Lilis di mananya di atas itu, ucapku. Lagi-lagi bulu pundakku berdiri, sama seperti ketika di kolam ikan air mancur depan itu. Benar-benar berdiri begitu saja. Tidak lama aku berjalan cepat ke kamar sambil gelas berisi air minum itu aku genggam. Sakit apa Nini Lilis itu sampai teriak-teriak seperti itu? Apa Cek Ois tidak mendengar? Kalau aku bangunkan, pasti nanti jadi salah sangka lagi.
bingung juga, tapi semoga baik-baik saja, ucapku sambil merebahkan kembali badan. Kenapa aku harus ada di posisi seperti ini? Sebelumnya ketakutan dan kebingungan tidak pernah aku alami. Ini yang pertama. Setelah tahu keadaan rumah ini dan isinya seperti apa. Tapi aku juga yakin kembali pada niatku saja bekerja di sini sudah cukup. Walau perasaan takut bersama penasaran satu persatu sekarang mulai dekat dalam pikiranku. Aku paksakan memejamkan mata dengan pikiran besok aku harus berjumpa untuk pertama kali dengan Nyonya. Itu adalah hal yang lebih penting untuk aku persiapkan agar tanggung jawab dan kepercayaan yang Paman Abdullah berikan padaku tidak aku sia-siakan. Dan awal kedatangan ke rumah ini akan menjadi hal yang panjang aku ceritakan, menjadi sebuah pengalaman kepada Romo. Pertanyaan besarku pada Paman Abdullah juga semakin bertambah. Tidak enak rasanya diikuti rasa takut seperti ini.